Garcu Stay Filmy di sini. Nah, di video ini saya akan membahas tentang apakah Shanks ini dapat melihat ke masa depan yang sangat jauh. Dan seberapa kuatkah Shanks ini sebenarnya? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kita tahu, Shanks adalah satu-satunya karakter parubaya di dunia One Piece ini, tetapi dia sudah mendapatkan respek yang luar biasa tinggi di eranya, yang bahkan hampir semua orang mendengarkan kata-kata dari Shanks ini. Mungkin seperti contohnya Sengoku ketika di perang Marineford. Lalu Gorosei juga ketika yang akhir-akhir ini dia mau untuk mendengarkan kata-kata dari Shanks, walaupun kita masih belum tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi tentu saja selain dia adalah pendekar pedang yang sangat hebat, yang bahkan Mihawk sendiri pun berkata tidak ada lawan lain yang dia lawan yang lebih hebat dari Shanks. Mungkin kurang lebih seperti itulah arti dari free card-nya. Mungkin Shanks adalah lawan terberat Mihawk selama ini. Walaupun itu terjadi mungkin udah lama sekali ketika Shanks masih mempunyai kedua tangannya secara utuh. Tapi tentu saja tidak hanya itu saja pasti untuk dia agar menjadi seorang Yonkou kan? Yang menurut saya salah satu alasannya adalah karena penguasaan hakinya yang luar biasa gila. Mungkin untuk Hausoku hakinya kita sudah tahu sendiri. Di chapter 1, dia sudah menakuti si King dengan begitu mudahnya. Lalu saat pertemuan di kapal Whitebeard pun, dia memingsankan banyak sekali kru dari seorang Yonkou seperti Whitebeard ini. Berarti Hausoku hakinya sudah luar biasa, bahkan dia pun dapat merusak benda mati. Kita belum pernah melihat Hausoku haki yang sampai merusak benda mati secara langsung seperti itu. Dia pun dapat menahan serangan magma dari Akainu. Serangan yang bahkan menembus tubuh es dan menghilangkan setengah wajah dari Whitebeard. Walaupun itu semua kita masih belum tahu apakah hanya efek dari pedangnya atau dia menggunakan haki untuk menahan serangan dari Akainu ini. Karena pada pre-time skip, Oda ini sepertinya masih belum matang untuk konsep hakinya. Yang akhirnya kita tahu setelah time skip dia membuat konsep seperti Koka ataupun lain-lain. Nah, lalu kita bahas untuk armamennya. Untuk hal ini sepertinya sudah sangat wajar di New World, apalagi untuk seorang Yonkou. Jadi tidak aneh jika Shanks ini dapat menggunakan advance armamen hakinya di tingkat yang luar biasa lanjut. Mungkin contohnya seperti ketika Rayleigh melawan Kizaru, di mana Rayleigh tidak menyentuh Kizaru, tetapi pedangnya dapat melukai pipi Kizaru itu. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Nah lalu kita akan membahas kekuatan dari observation hakinya atau Color of Observation (COO). Jadi sampai saat ini kita tahu mungkin kita hanya sekali melihat ketika Shanks menggunakan observation hakinya, yaitu ketika Whitebeard melempar sake ke arah Shanks ini. Dia menghindarinya dengan santai dan dia pun melihat ke bawah. Walaupun kita masih belum tahu apakah dia menghindar karena kekuasaan dari observation hakinya atau memang Whitebeard yang sengaja melempar ke arah sana. Serta saya pun sangat yakin Shanks dapat melihat masa depan seperti Katakuri. Selain itu pun, jika kita melihat semua kemungkinan yang ada, Shanks ini seperti dapat mengetahui jauh ke masa depan, mungkin berminggu-minggu, bulan, atau bahkan tahun ke depannya. Dan dia pun ingin untuk mencegah semua hal buruk terjadi. Mungkin contohnya ketika Shanks datang ke kapal Whitebeard. Dia berkata untuk menghentikan es karena dia tahu Blackbeard ini sangatlah berbahaya. Dan akhirnya di situ Whitebeard hanya tertawa dan tidak mendengarkan kata-kata dari Shanks ini sedikit pun. Kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Shanks seperti sudah tahu bahwa es ini akan kalah oleh Blackbeard, dan akhirnya itu akan menyebabkan perubahan zaman yang tidak dapat dicegah. Perang Marineford yang luar biasa hebat itu. Dia pun berusaha sebisa mungkin untuk menghentikan hal tersebut. Serta saya pikir pun Shanks tahu bahwa Kaido akan datang ke Whitebeard, makanya dia menghadangnya. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua, bisa saja Shanks mungkin mengatakan ke Kaido akan terjadi sesuatu dalam beberapa tahun ketika perang Marineford ini terjadi. Dan Kaido tahu kekuatan Shanks ini untuk mungkin melihat masa depan dan dia percaya kepadanya. Karena pertempuran itu seperti terjadi sangat cepat hingga akhirnya Shanks keburu untuk sampai ke Marineford. Dan dia pun datang ke perang Marineford untuk menghentikan perang
karena dia tahu apa yang akan terjadi jika tidak. Bahkan ketika Shanks sudah datang pun, dua orang sudah meninggal, yaitu Ace dan juga Whitebeard. Shanks pun sendiri berkata kepada Koby yang berpidato di tengah perang, yaitu untuk menghentikan semua perang ini, di mana semua orang berhenti dan mendengarkan kata-kata dari Koby ini, yang bahkan serangan-serangan seperti Akainu, lalu Kizaru yang sebelumnya akan menyerang Luffy, mereka semua berhenti ketika Koby berkata seperti itu. Dan sini Shanks berkata yang bahkan menjadi judul dari chapter tersebut adalah A Moment of Courage, atau mungkin dapat kita artikan satu detik berharga, yang Shanks sendiri berkata, dengan kau berkata seperti itu, detik-detik yang kau katakan itu sudah menyelamatkan banyak sekali nyawa. Mungkin contohnya yang kita tahu adalah Luffy ini, karena Luffy masih dalam proses dibawa ke kapalnya Law, dan Kizaru akan menembakkan lasernya. Jadi, jika Koby ini tidak berkata seperti itu, kemungkinan Kizaru sudah menembakkan lasernya ke arah Luffy, dan mungkin bisa saja dia mati di situ. Namun berterima kasihlah ke Koby, Luffy akhirnya berhasil hidup dan banyak sekali nyawa yang lain yang bisa diselamatkan. Dan bagaimana Shanks bisa mengetahui hal itu semua, bahwa detik-detik yang Koby lakukan itu dapat menyelamatkan banyak nyawa. Apakah dia benar-benar dapat melihat ke masa depan sampai sejauh itu? Lalu, yang paling baru adalah ketika dia berkata ke Gorosei. Ya, lagi-lagi kita masih belum tahu apa yang sebenarnya mereka katakan. Tapi di situ, Shanks berkata, dia ingin dan tertarik dengan seorang bajak laut. Dia berkata seorang, bukan sekelompok. Apakah mungkin Luffy ataukah Blackbeard ini sendiri? Atau mungkin ada bajak laut yang lain seperti Rocks ini? Jadi, sepertinya Shanks ini mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Bahkan, seorang Yonko nekat untuk datang ke pusat pemerintahan dunia, yaitu Mary Joyce, yang langsung bertemu ke para Gorosei. Jadi, jika dia tidak bisa melihat ke masa depan, untuk apa Shanks sampai berbuat sejauh itu? Maka menurut saya, sepertinya kekuatan dari Shanks ini sangatlah luar biasa. Jadi mungkin itulah yang dia lakukan untuk menghentikan perang. Maka banyak orang yang berkata bahwa Shanks ini adalah penjaga kedamaian, karena mungkin dia dapat melihat sesuatu ke depan. Dan jika ada sesuatu yang melenceng, Shanks ini akan berbuat sesuatu untuk menghentikan sesuatu yang melenceng tersebut. Ya, mungkin dapat kita artikan Shanks adalah seorang peacekeeper. Jadi, jika Shanks ini bisa melihat ke masa depan, apakah dia akan melewatkan salah satu perang terbesar juga, yaitu Perang Wano Kuni ini? Banyak yang sudah memprediksikan Shanks dan Blackbeard akan datang ke Wano Kuni. Walaupun menurut saya akan sangat parah jika kedua Yonkou itu sampai datang ke Wano Kuni, yang berarti kesemua Yonkou akan berada di sana. Dan menurut saya pun seharusnya jatah Blackbeard atau Kurohige muncul ini akan lebih baik di penghujung cerita One Piece. Tepatnya ketika dia mempertaruhkan gelar Raja Bajak Laut bersama Luffy. Yang berarti mungkin pertarungan terakhir di antara Luffy dengan bajak laut lain. Tapi anggaplah Shanks benar-benar datang ke Wano Kuni. Apakah alasan Shanks datang ke sana? Yang jelas, ini adalah perang yang sangat besar, dengan latar Wano Kuni sebagai negara isolasi yang sangat penting di mata dunia, tepatnya mungkin di mata Void Century. Maka, jika Shanks bisa melihat ke masa depan, dia pasti akan mengetahui apa dampak dari perang ini. Mungkin ini adalah salah satu perang penting sebelum datangnya perang Throne Wars ini, tepatnya Throne Wars yang dikatakan oleh Doflamingo. Jadi, di pihak manakah Shanks jika dia datang ke Wano Kuni? Menurut saya akan sangat pas jika dia berada di pihak aliansi dan di pihak Luffy. Mengingat pihak Kaido dan Big Mom ini sangat overpower sekali. Dan aliansi masih kurang kuat menurut saya untuk melawan itu semua. Selain itu pun, Shanks punya hal yang sangat kuat dengan Wano Kuni. Tepatnya dengan Kozuki Oden dan Momonosuke anaknya. Kita pun pernah melihat di flashback dari Oden bahwa Shanks ini bermain dengan Momonosuke ketika dia masih kecil. Maka, jika Shanks ini datang ke Wano Kuni, ini akan menjadi momen baik untuk flashback antara Shanks dengan Momonosuke dan Luffy. Walaupun menurut saya untuk arc dari Shanks ini lebih tepat jika ada di Elbaf. Dan Shanks juga adalah salah satu prediksi yang cukup kuat berhubungan dengan Elbaf ini. Jadi selain itu yang cukup populer juga adalah kematian Shanks di tangan Kurohige. Nah, jadi begitulah pendapat saya tentang Shanks. Yaitu dia mempunyai observation haki yang luar biasa hebat sampai bisa mengetahui, walaupun mungkin tidak pasti, tapi beberapa lama ke masa depan. Dan apakah Shanks akan datang ke Wano Kuni? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.